Ya, strike. Ini lawan ini. Strike. Tarik terus. Waduh, saya sama sekali nggak dikasih pemanasan, Mas Bro. Sepertinya strike perdana ini ukurannya cukup besar. Ini ribet banget ini, guys. Ini karena dasaran jadi pada nyangkut-nyangkutan nih. Inilah resiko memancing di laut. Ukuran ikan tidak pernah bisa kita prediksi. Saat sedang menggunakan piranti light seperti ini, malah ikan besar yang menyambar umpan. Jangan. Ini kecil itu pirantinya. Melihat stamina ikan yang cukup powerful, saya cukup optimis. Seekor spesies trevally sedang berusaha melepaskan diri dari mata kail, Mas Bro. Wow, benar saja. Seekor ikan kue lilin yang cukup besar. Meski size yang saya dapat hanya sekitar 3 kg, namun tenaganya tidak bisa dianggap remeh. Jika menggunakan piranti light, rasanya bisa seperti narik ikan 10 kilo, Mas Bro. Nih, setelah fight kurang lebih 30 menit, naik juga nih kue lilin size 3 kiloan nih. Ya, sekarang saya udah bersama dua tim yang akan battle hari ini dan sekarang kita lagi menuju ke spot mancing kita nih. Jadi ada tim Barber Boy. Mana nih suara tim Barber Boy nih? Sama tim Motor Santuy. Mana nih tim Motor Santuy? Siap ya nih kita battle nih? Siap. Yang kalah dihukum siap? Siap. Ayo Kapten, langsung kita gas kapal KM Naja menuju spot-spot potensial di Kepulauan Seribu. Nah ini saya lagi ngambil ikan tembang buat umpan live bait, buat umpan hidup mancing di spot ini nih. Jadi di spot ini kita mau targetnya ikan talang-talang. Kali ini saya menggunakan tackle set kelas medium dengan umpan live bait karena tidak mau meremehkan potensi strike di Laut Jakarta. Pilihan kapten menggeser kapal ternyata berbuah hasil positif. Tanpa menunggu lama, sambaran datang ke tim Motor Santuy. Oki strike! Kapten benar-benar memarkir kapal di spot yang tepat. Posisi kapal tepat berada di atas kawasan ikan talang-talang, Mas Bro. Spesies yang juga terkenal dengan sebutan queenfish ini biasanya hidup di kedalaman air 30 sampai 100 meter. Ikan talang sekitar 2 kiloan. Spesies ini hidup di sekitar karang, meski terkadang melipir sampai ke sekitar muara. Tangkapan yang bagus, Mas Bro! Mancing mania strike baik, mantap. Dari samping kapal, situasi kembali memanas. Perlawanan tim Barber Boy mulai terasa. Daus, strike! Strike! Idih! Wah, talang-talang nih. Idih! Mantap! Idih! Kedudukan hampir sama! Enggak dong, dari mana? Hampir sama! Wow, seekor talang-talang kembali naik ke atas kapal. Wih! Mancing mania strike back, mantap! Ikan talang-talang dewasa bersifat predator.
Ikan ini akan memangsa segala jenis ikan dan krustasea yang berukuran lebih kecil dari tubuhnya. Parade strike masih berlanjut. Kedua tim tak mau kehilangan momentum. Ya, Billy strike. Jadi ini kita main di kedalaman 25 meter. Saya pakai teknik koncel dasar. Dedengkot bengkel motor di Jakarta ini meladeni strike dengan tenang. Tali pancing terus ia gulung masuk reel dengan kecepatan konstan. Ya, berhasil! Billy kembali menambah poin tim motor santuy dengan seekor talang-talang atau queenfish. Skor berubah, tim motor santuy kembali unggul. Mancing mania strike back, mantap! Ini tim Barberboy yang gaspol. Strike! Ia terus memaksa ikan naik ke atas permukaan. Tak mau gagal, reel digulung dengan sangat cepat, membuat ikan langsung kehabisan tenaga. Beberapa menit kemudian, seekor ikan talang-talang yang menjadi target sukses ia dapat. Oke, ini ikan talang-talang kurang lebih 2 kiloan. Mancing mania strike back, mantap! Di belakang kapal, tim motor santuy juga masih mendominasi battle kali ini. Kali ini angler senior yang beraksi. Strike! Waduh, strike nih tim Barber, sorry ya. Gimana sih? Aduh, pegang sisir mulu. Pergerakan ikan bisa dikuasai dengan baik. Dengan tackle yang mumpuni, seekor ikan talang-talang dapat dinaikkan dengan mudah. Selamat Mas Bro! Mancing mania strike back, mantap! Tim motor santuy semakin menjauh, menjaga jarak selisih poin dengan tim Barberboy. Wajah-wajah panik dari tim Barberboy mulai terlihat. Tapi mereka tak mau menyerah. Matahari sudah mulai mengarah ke barat. Kapten kembali memutuskan berpindah spot mencari frekuensi strike yang lebih ramai. Sebelum kita lanjut parade strike, saya mau berbagi sedikit info seputar ikan talang-talang ya Mas Bro. Nah ini sekarang kita mau bedah ikan talang-talang atau queenfish yang kita dapat tadi nih hasil mancing. Mau kita bedah nih apa yang menarik dari ikan ini nih. Ini ciri khas banget ya ikan pelagis nih, punya bentuk anatomi, bentuk badannya ini dia aerodinamis gitu. Jadi memudahkan dia berenang cepat. Makanya nih kalau ikan-ikan pelagis ini paling disukain sama pemancing karena tarikannya tuh mantep banget. Nah ini nih udah kita buka ya. Ini nih ada satu selaput yang isinya udara. Nah ini gelembung renangnya nih. Biasanya ciri khasnya nih kalau ikan yang mengalami dekompresi nih, dia begitu naik ke permukaan gelembung renangnya besar banget, keisi udara, keisi tekanan yang melebihi kapasitas gelembung renang normalnya nih. Makanya ikannya kalau ngalamin dekompresi dia susah lagi mau masuk ke dasar, pasti dia ngambang terus. Nah, ini salah satu yang menarik juga, ikan-ikan pelagis ini biasanya sisiknya kecil-kecil nih, halus, jadi dia nggak ada hambatan saat dia berenang, mendukung pergerakan dia yang cepat nih. Hari mulai sore, kedua tim sudah berusaha yang terbaik untuk memenangkan battle. Saatnya momen penentuan pemenang battle fishing. Ya, kita udah selesai battle hari ini dan kita udah sampai landing nih di dermaga. Jadi skornya nih, yang menang
adalah tim motor santuy. Ya mantap banget pokoknya, walaupun namanya motor santuy tapi gacor banget pokoknya. Nah ini buat tim motor santuy. Waduh. Mancing mania strike back. Mantap. Ya sesuai perjanjian tadi ya. Ini yang kalah mau kita hukum. Ayo nih yang menang kita hukum aja yang kalah nih. Ayo. Oke. Inilah ciri khas pemancing Indonesia. Sportivitas dan nilai kekeluargaan menjadi yang utama. Menang kalah itu soal biasa. Yang penting kompak dan saling menjaga, Mas Bro. Buat tim Barber Boy, selamat menerima hukuman. Lelah mancing seharian, kini saatnya kita kulineran, Mas Bro. Namanya juga pemancing, kulinernya mah gak jauh-jauh dari ikan dan hasil tangkapan sendiri. Kayaknya seru nih kalau kita masak ikan kue lilin besar yang saya dapat. Ya, sekarang saya mau masak kan kue lilin. Dan sekarang saya nggak sendirian, saya sama chef kapal mancing kita nih. Ini yang masakin kita selama kita di kapal. Ini mau dimasak apa nih chef nih? Pesmol. Jadi mau dimasak pesmol kue. Ikan masak pesmol ini adalah salah satu favorit saya sejak kecil, Mas Bro. Bumbu dan bahannya sangat mudah didapat. Apalagi cara memasaknya, pasti gampang dong. Pertama, ikan harus dibersihkan dulu sama Chef Aso. Bagian sisik ikan dibuang agar nyaman saat dimakan. Sementara saya kebagian membuat bumbu pesmolnya. Bumbu-bumbu rempah menjadi penguat rasa khas kuliner Nusantara. Tambahkan asam jawa yang menjadi ciri khas bumbu pesmolnya. Oh ya, ikan yang sudah disiangi kemudian dipotong sesuai selera dan dimarinasi dengan garam. Setelah itu, ikan lebih dahulu digoreng sampai agak kering ya. Bumbu halus selanjutnya ditumis hingga aroma harumnya keluar dan berubah warna menjadi kecoklatan. Wih, aromanya benar-benar menggugah selera. Bumbunya udah mendidih, sekarang kita masukin nih ikan yang udah digoreng. Ini sih namanya mantap surantau. Nah ini kue pesmolnya udah mateng, udah meresep, udah mendidih. Ayo mulai makan dah kalau gitu Bang. Ayo. Ayo pada kumpul. Waktunya kita makan, Mas Bro. Wah, selain ikannya yang segar dan bumbunya yang nikmat, suasana juga semakin hangat dengan canda tawa para peserta battle. Kita jumpa lagi di battle fishing berikutnya. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Dari Laut Kepulauan Seribu, battle fishing saya geser ke perairan Kabupaten Pesawaran, Lampung. Battle kali ini akan mempertemukan dua tim yang memiliki latar belakang jauh berbeda. Ada tim adventurer yang berisi para perempuan tangguh dan tim spearfishing yang biasa menyelami laut pastinya. Kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita saksikan Mancing Mania Strike Back. Mantap!
battle fishing kali ini saya satu tim sama cewek-cewek adventure nih. Kita mau lawan tim spear fishing. Mancing Mania Strike Back, mantap! Berangkat dari Dermaga 4 di Dusun Ketapang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kedua tim begitu antusias mempersiapkan semua peralatan yang dibutuhkan untuk duel kali ini. Semoga saja ikan-ikan berukuran babon dapat kita naikkan ke perahu. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ini masih baby nih ukurannya nih. Masih seger banget nih. Spot mancing kali ini memiliki kedalaman maksimal 30 meter dengan dasar karang maupun pasir. Umpan seperti cumi, udang, dan ikan teri adalah umpan yang paling banyak diminati ikan-ikan di sini. Angin terpantau cukup kencang, namun tidak menyurutkan semangat kami. Tidak lama membuang umpan, joran dari Rahma langsung melengkung dengan tajam. Strike! Kuatnya tarikan ikan membuat Rahma harus berdiri dengan posisi yang ideal untuk meladeni perlawanan ikan. Decitan suara real begitu terdengar dengan jelas. Sepertinya baru kali ini Rahma memancing dengan sensasi luar biasa. Hati-hati moncel ya Rahma. Setelah kurang dari 5 menit bertarung dengan ikan, akhirnya ikan menyerah juga. Seekor kue lilin dengan berat sekitar 1 kg berhasil menjadi poin pembuka untuk tim Adventurer. Ikan yang masih satu keluarga dengan Giant Travel ini memang menyenangi perairan yang hangat dan tersebar merata di perairan Indo-Pasifik. Baru turun langsung disambar. Mancing Mania Strike Back, mantap! Tidak mau kalah saing dengan tim Adventurer. Kali ini giliran tim Spearfishing yang umpannya masih disambar oleh ikan. Sepertinya Bahri sedang melamun ketika tarikan terjadi. Hingga kaget dan hampir terjatuh karena ingin menyelamatkan joran. Waduh, hati-hati mas bro. Pertarungan begitu sengit, namun di tangan Bahri, ikan akhirnya dipaksa menyerah. Dan seekor ikan ayam-ayam dengan bobot lebih dari 1 kg berhasil memecah kebuntuan tim Spearfishing. Selain ayam-ayam, ikan ini juga memiliki julukan ikan etong atau kambing-kambing. Terkenal dengan sisiknya yang sangat tebal dan kasar seperti amplas. Sehingga disebut juga unicorn leather jacket fish. Ikan jenis ini bisa hidup hingga di kedalaman 80 meter. Umumnya, ikan ini memakan alga, krustase, dan invertebrata kecil. Tubuhnya yang pipih membuat dia dapat bersembunyi dengan baik di celah-celah karang dan tumbuhan laut. Mancing Mania Strike Back, mantap! Melihat Bahri yang sudah strike membuat Rohmat rekan satu timnya semakin membara untuk mendapatkan ikan. Usaha Rohmat bergeser ke bagian belakang kapal tidak sia-sia. Umpannya disambar oleh ikan. Trek! Sikat lagi, Dur! Dur! Rohmat begitu kegirangan sampai suara ledakannya terdengar dari perahu saya. Bang Ande sini, pindah kapal Bang Ande. Melihat dari lengkungan jorannya, sepertinya ukuran ikan tidaklah kecil. Seekor ikan lencap atau Sweet Lips Emperor berhasil menambah poin untuk tim Spearfishing. Ikan lencap merupakan hermaprodit alam. Mereka dapat berubah jenis kelamin dari betina menjadi jantan sesuai dengan kebutuhan reproduksi.
Ikan demersal ini biasa menyantap ikan-ikan kecil, krustasi, dan cacing yang bersembunyi di sekitaran karang. Mancing mania strike back. Mantap, maju. Rohmat sepertinya begitu happy dengan battle fishing kali ini. Istilah posisi menentukan prestasi ternyata benar adanya. Strike. Strike boy. Mantap banget Rohmat ini. Sepertinya feel untuk menyentak joran saat disambar ikan terasa cukup baik. Dilihat dari mimik wajahnya, sepertinya tenaga ikan cukup kuat. Kalau saya sih berharap ikan moncel agar tidak menambah poin. Kembali seekor ikan kue lilin berhasil didaratkan ke kapal dan menambah poin untuk tim spearfishing. Ikan ini banyak ditargetkan oleh para pemancing karena tarikannya benar-benar kuat. Biasa hidup bergerombol saat mencari makan, kue lilin banyak dijumpai di sekitar terumbu karang. Cara schooling ini juga menjadi perlindungan mereka dari para predator. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis membuat mereka dapat bergerak cepat dalam air. Mancing mania strike back. Mantap. Giliran Rahma yang kembali menunjukkan tajinya menggulung reel. Strike! Fish on! Mana nih tim sebelah? Woo! Sepertinya ikan yang menyambar, ukurannya cukup besar. Perlawanan berlangsung cukup sengit, tapi Rahma juga tidak ingin melepaskan kesempatannya mendapatkan poin. Seekor kue lilin akhirnya berhasil dikonversi menjadi sebuah poin oleh Rahma. Oi, tim sebelah! Kayak gini dong nyarinya! Ikan jenis Caregoides ini memiliki kemampuan untuk merubah warnanya, terutama dalam situasi bahaya ataupun birahi. Mancing mania strike back, mantap! Kali ini umpan garam malah berhasil menarik perhatian ikan di kedalaman air. Joran begitu melengkung, pertanda ukuran ikan sepertinya lumayan besar. Dilihat dari tarikannya, sepertinya kekuatan ikan tidaklah main-main. Setelah lebih dari 5 menit bergelut dengan ikan, akhirnya pertarungan menjadi milik Gara. Tak disangka dan tak diduga, ternyata seekor ikan pari lah yang melahap umpannya Gara. Karena ukurannya belum terlalu besar, jadi kita rilis aja ya ikan pari ini. Yang penting sudah mendapatkan poin. Mantap! Kayaknya kita rilis aja deh kayaknya ya. Oke, hati-hati. Yang harus diwaspadai pada ikan pari ini adalah duri beracun yang berada di ekornya. Alat ini digunakan untuk menyengat dan melukai predator yang mencoba menyerang mereka. Racun yang dimiliki ikan pari bersifat neurotoksin atau menyerang saraf dan sangat berbahaya bagi manusia. Mancing mania strike back. Mantap. Hari sudah semakin siang, tim spearfishing sepertinya memutuskan untuk berlabuh ke pinggir pantai dan beristirahat. Bahari bertugas untuk membersihkan ikan kue yang didapat. Sementara itu, Rohmat dan Gara bertugas membuat perapian. Ikan dijepit dulu dengan batang pelepah daun kelapa yang masih muda karena akan dibakar. Begitu ditaruh di atas bara, aroma semerbak ikan bakar langsung menyapa hidung strike back mania. Sambil menunggu ikan matang, Gara mempersiapkan sambal cocolannya. Cabai merah dan rawit segar dicampur dengan kecap hingga merata. Mateng nih. Tidak sampai setengah jam, ikan bakarnya pun matang dan siap untuk dicicipi. Ikan yang masih segar pasti rasanya pun tidak mengecewakan. Ditambah lagi dengan sambal kecap, benar-benar membuat makan siang tim spearfishing begitu istimewa.
Protein ikan kue ini sangatlah tinggi, jadi baik untuk pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh, otot, kulit, dan rambut. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ternyata tim Spearfishing mengubah penampilannya nih, Strike Back Mania. Tidak mendapatkan kerapu membuat tim Spearfishing geram juga. Nampaknya kali ini mereka mau langsung menembak ikan di rumahnya. Sesampainya di spot, Rohmat, Bahri, dan Gara langsung nyemplung dan mencari spot potensi ikan kerapu. Dari kedalaman air, Bahri dan Gara sepertinya sudah membuahkan hasil tuh, Strike Back Mania. Penyelam bebas harus pandai mengendalikan pernafasan dan mengatur keseimbangan di dalam air untuk menembak. Beberapa ikan sudah tertembak. Beberapa di antaranya juga berukuran lumayan besar. Hasil sudah dapat, udara juga menjadi lebih dingin karena hujan. Sambil menunggu Bahri dan Gara kembali ke kapal, Rohmat berinisiatif membuat susu jahe untuk diminum. Pertama-tama jahe dikupas dan dipotong terlebih dahulu supaya sari-sarinya bisa keluar saat direbus. Sementara itu, batang serainya digeprek supaya sensasi harumnya bisa keluar. Ketika air sudah mulai mendidih, tinggal masukkan jahe dan serainya. Gunakan gula merah supaya tidak terlalu pedas dan ada manis-manisnya. Sentuhan terakhir, tambahkan kental manis secukupnya. Mantap banget nih, habis menyelam langsung minum susu jahe. Jahe memiliki sifat termogenik sehingga dapat berfungsi untuk meningkatkan suhu tubuh saat kedinginan. Sekarang tiba pada waktu yang ditunggu-tunggu. Siapakah yang akan menggondol piala bergengsi dari Mancing Mania Strike Back? Yang menang tim Spearfishing. Sepertinya Strike Back Mania udah pada tahu nih, memang lagi kurang hoki saya kali ini. Selamat untuk tim Spearfishing yang berhasil memenangkan piala bergengsi Mancing Mania Strike Back. Saya mengaku kalah kali ini. Sebagai jiwa kesatria, kami akan lakukan hukuman yang telah ditentukan. Ayo ladies, jangan malas-malasan. Dalam sebuah kompetisi, menang kalah itu soal biasa. Yang penting tetap bermain sportif dan menjaga kebersamaan. Ini adalah Selesai battle fishing, sekarang saatnya kita mengisi perut dulu nih. Karena tim kami kalah, maka kami ditantang untuk membuat makanan yang enak untuk tim Spearfishing. Saya dan Rahma akan menjadi juru masaknya. ya Strike Back Mania. Ini sekarang saya sama Rahma dari tim Adventure dan sekarang kita mau masak ikan kakap hasil tangkapannya tim Spearfishing nih. Ini mau dimasak apa nih, Ra? Kita mau masak ikan kakap saus tetampah, Bang. Saus tetampah ya. Ini tetampahnya nih ya. Nah, ini tetampah. Sebenarnya, bumbu yang disiapkan ini sama seperti saus asam manis, tapi akan kita kreasikan sedikit menggunakan tetampah. Tetampah adalah hewan sejenis bulu babi yang merupakan makanan favorit warga pesisir Pesawaran ini. Agar lebih memudahkan untuk makannya, dagingnya kita filet terlebih dahulu ya.
Sambil saya potong dagingnya, Rahma akan menyiapkan bumbu untuk sausnya. Kita buka dan kumpulin bareng-bareng ya. Tetampa sudah dikumpulkan dagingnya. Daging ikannya diberi perasan jeruk dan garam ya. Selain untuk menghilangkan rasa amis, akan membuat daging ikan terasa lebih gurih segar. Daging ikan sudah termarinasi nih. Saatnya lanjut kita goreng ya. Bagian ikan sudah matang semua. Giliran Rahma yang memasak saus tetampahnya. Dan ini dia, menu kuliner yang spesial kali ini. Mangrove Jack saus tetampah. Sudah nggak tahan rasanya melihat ikan di depan mata ini. Ditemani dengan nasi hangat, pastikan lebih lengkap. Wah, bener Strike Back Mania. Rasanya bukan kaleng-kaleng. Mantap banget. Oke, ini masakannya sebenarnya kayak ada di restoran-restoran biasa, cuman yang bikin bedanya ada tertampahnya nih. Jadi begitu kemakan kayak ada ledakan rasa asinnya nih. Asin manis. Asin manis seger gitu ya. Itu yang bikin lucu, bikin unik nih. Kandungan dari tetampah ini juga sangat komplit. Tinggi protein, asam lemak omega 3, selenium dan zinc. Baik untuk meningkatkan fungsi otak, kesehatan jantung, dan dapat menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Mancing Mania Strike Back, Mantap!